Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga dalam pembelajaran biologi kita di semester 1, yaitu tentang pewarisan sifat. Apa sih pewarisan sifat itu? Ada yang tahu? Iya. Pewarisan sifat itu artinya sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak atau dari induk kepada keturunannya. Misal, seorang ayah dan seorang ibu akan mewariskan sifatnya kepada anak-anaknya. Kalau ibu itu misalnya berambut lurus, ayahnya berambut lurus, kemungkinan besar anak-anaknya juga berambut lurus. Nah, itu adalah sifat ya yang diwariskan yang kemudian nampak pada anak. Nah, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk pendahuluannya apa itu pewarisan sifat dan hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, kenalkan buah ini. Melon biasanya buahnya warnanya putih. Tetapi di sini kita lihat atau biasa kita kenal ada melon yang warnanya kuning dan tekstur buahnya keras. Ini adalah buah melon yang sudah dimodifikasi atau direkayasa sifatnya sehingga sesuai dengan kemauan petani atau kemauan produsennya. Kalau melon yang biasa warnanya putih, tekstur buahnya lembut. Kemudian buah durian yang biasanya kita lihat buah durian itu daging buahnya putih, ini kita lihat daging buahnya warnanya orange kemerahan. Nah, ini juga ada satu rekayasa sifat atau disebut juga dengan rekayasa gen dari buah durian ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Ada kuda zebra, ya. Ini ketika kuda disilangkan dengan zebra akan menghasilkan anak seperti ini. Seperti penampakannya ada setengah zebra atau setengah kuda. Lalu ini singa saya dikawinkan atau disilangkan dengan cheetah, ya. Ternyata anak-anaknya mengikuti dari penampakan kulitnya, kita lihat di situ mengikuti salah satu induknya. Nah, inilah tentang pewarisan sifat. Nah, kalau kalian melihat dalam keluarga, mungkin bisa mengamati sifat apa sih yang diturunkan dari ayah atau sifat apa yang diturunkan dari ibu yang menurun kepada kamu atau kepada kakak atau kepada adik. Itu bisa diamati. Nah, ada satu ilmu yang mempelajari cara-cara pewarisan sifat, yaitu yang disebut dengan genetika. Ini adalah ilmu dari cabang biologi yang khusus mempelajari bagaimana sifat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Yang meneliti tentang cara-cara ini adalah Bapak Gregor Mendel. Nah, karena dia yang melakukan penelitian pertama kali dan membuat hasil, maka Gregor Mendel ini disebut dengan Bapak Genetika. Dia melakukan penyelidikan dengan menggunakan kacang ercis atau kacang polong dengan nama Latin Pisum sativum. Kita mau lihat seperti apa sih kacang ercis. Nah, sudah ada yang kenal kacang ercis? Pasti sudah tahu ya, kacang ercis atau kacang polong atau kacang kapri biasa disebut. Inilah bentuknya, kacang polong atau kacang ercis atau kacang kapri biasa kita jumpai pada makanan sup ya. Nah, kenapa Gregor Mendel memakai kacang ercis untuk penelitiannya? Ada alasan. Yang pertama adalah kacang polong ini dia memiliki waktu tumbuh itu pendek, yaitu 3 bulan. Dari mulai tumbuh sampai dia menghasilkan buah, waktunya adalah 3 bulan.
Nah, dengan jangka waktu yang pendek ini, Gregor Mendel bisa melakukan penelitian secara utuh dan panjang sehingga bisa menghasilkan hasil penelitian yang benar-benar valid. Nah, kita lihat keunikan lain selain umur dari kacang polong yang cukup pendek, yaitu kacang ercis atau kacang polong punya 7 variasi sifat yang ada. Yang pertama kita bisa lihat panjang batangnya. Panjang batangnya di sini kita lihat ada yang tinggi, ada yang pendek pohonnya. Yang kedua letak bunganya, ada yang di ketiak daun, ini ketiak batang ya, ketiak daun atau ketiak batang di sini, ada yang di ujung dari batang. Lalu dari bentuk polongnya ada yang halus, ada yang keriput. Dari warna polongnya ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Sedangkan dari warna bunganya ada yang ungu dan putih. Bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput. Dan warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Inilah 7 keunikan dari kacang ercis atau kacang polong ini. Maka ini menjadi alasan Gregor Mendel untuk melakukan penelitian menggunakan kacang polong dan akhirnya bisa menghasilkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang akan kita pelajari selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih untuk pengikut sertaannya atau terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini.